Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan atas kami, sehingga kami Tuhan boleh dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh layak Tuhan untuk menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu segalanya bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Haleluya.
bagiku, Kau segalanya bagiku. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat GPPS yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersyukur sebab Tuhan baik memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan melalui ibadah KKR di malam hari ini. Kita tetap mengucapkan rasa syukur kita sebab penyertaan Tuhan dan rencana Tuhan selalu baik bagi kehidupan kita. Sebelum kita membaca pembacaan kita di malam hari ini, kita akan berdoa dulu. Terima kasih Bapa di sorga untuk kesempatan ini. Kembali Tuhan memberikan kami waktu, memberikan kami keadaan, kondisi, dan untuk kami bisa bersyukur kepada Tuhan, untuk kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan, dan untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan ini. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami, Roh Kudus yang mengajari kami di dalam hati kami untuk kami bisa mengerti pemberitaan firman di saat malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini tema firman Tuhan yang saya berikan adalah belajar setia dari orang-orang rekap. Ayat firman Tuhan kita buka di dalam Yeremia pasal yang ke-35. Yeremia pasal yang ke-35 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yeremia pasal yang ke-35 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda. Bunyinya, pergilah kepada kaum orang rekap, berbicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar. Kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Yaasanya bin Yeremia bin Habisinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang rekap. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maaseya bin Salum penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum orang rekap itu aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silahkan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab bapa leluhur kami telah memberi perintah kepada kami, katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kami mentaati suara Yonadab bin Rekab bapa leluhur kami dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab bapa leluhur kami. Tetapi ketika Nebukadnezar Raja Babel bergerak maju melawan negeri ini, maka kami berkata, marilah kita mengungsi ke Yerusalem, karena tentara orang Kasdim dan tentara orang Arab itu, demikianlah kami diam di Yerusalem. Puji Tuhan, sampai di situ pembacaan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kemudian berpikir kesetiaan seperti apa yang diajarkan oleh Yonadab bin Rekab kepada
anak cucunya, kepada leluhurnya. Kalau kita berbicara tentang gaya hidup orang yang bahkan ditulis sebagai firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini, apa yang ada dalam pemikiran kita tentang orang Rekhab ini? Sepintas saya berpikir mereka adalah orang-orang nomaden karena mereka tidak mempunyai tempat tinggal. Mereka harus hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain tanpa hak kepemilikan pada salah satu tempat. Juga saya berpikir bahwa mereka ini kelompok pemalas, tidak mau berusaha, tidak berusaha untuk membuat komunitas yang lebih baik. Mereka mau hidup dari satu gurun ke gurun yang lain, dan seterusnya. Mereka hidup hari ini untuk hari ini tanpa memikirkan hari esok. Itu yang kedua, bahwa mereka itu adalah kelompok pemalas. Yang ketiga yang ada di pikiran saya adalah bahwa mereka ini adalah orang-orang yang keras, orang-orang pejuang. Mereka bisa hidup di gurun. Mereka mempunyai nyali yang kuat. Kita tahu di sana itu banyak perampok, penjara, iklimnya keras, ada badai pasir dan sebagainya. Dan yang terakhir yang ada di pikiran saya tentang mereka ini adalah mereka ini orang-orang yang terbiasa dengan kejahatan. Kita tahu di gurun ada perampok, ada orang-orang yang meminta keamanan tentang satu kelompok, ada perebutan wilayah, dan di masa itu Alkitab menuliskan bahwa banyak orang-orang yang berebut hanya untuk mendapatkan satu sumur. Mereka harus menggunakan kekerasan. Itu yang ada, yang pertama kali muncul dalam benak saya tentang kelompok orang Rekhab yang ditulis di dalam pasal yang ke-35 kitab dari Yeremia. Sekarang kita coba lihat dulu siapakah orang-orang Rekhab ini sebenarnya. Orang Rekhab ini, beberapa ahli mengatakan bahwa mereka itu adalah campuran dari suku Yehuda dengan orang-orang Keni. Jadi orang Keni ini orang-orang yang hidup di nomaden di gurun pada saat itu, dan kebanyakan berawal dari Midian. Dan kalau ditelusuri hubungannya dimulai dari Musa dengan pernikahannya dengan orang Midian, sehingga kemudian ada kelompok yang disebut dengan orang Keni atau sekelompok orang yang hidup mengembara dan menjalankan peraturan hidup yang sangat ketat. Dan salah seorang yang menonjol dari keturunan Rekhab ini, dari silsilah Rekhab ini adalah Yonadab. Alkitab menulis Yonadab yang dimaksud di sini pertama kali muncul di 2 Raja-Raja 10. Dia bersama dengan Yehu membersihkan orang Israel dari orang-orang Baal. Di dalam 2 Raja-Raja 10:15, pada waktu Yehu bertekad untuk membebaskan Israel dari Baal, Yehu bertemu dengan Yonadab dan mereka membebaskan Israel dari penyembahan Baal. Dan ayat-ayat seterusnya kita menemukan bahwa Yehu berpaling dengan kesalahan-kesalahannya, tetapi Yonadab tetap setia kepada Tuhan. Dia ikut membantu Yehu untuk membersihkan penyembah-penyembah Baal dari Israel. Tetapi Yehu kemudian meninggalkan apa yang sudah mereka kerjakan. Yonadab tetap bertahan kepada Tuhan. 200 tahun kemudian Yeremia menjadi nabi di Israel. Jadi kesinambungannya seperti itu. Orang-orang Keni, keturunan dari Rekhab, hidup mengembara di sekitaran Israel. Mereka tidak mendapatkan hak tanah, mereka tidak mendapatkan warisan, mereka tidak mendapatkan hak sebagai sebuah suku, karena mereka adalah campuran, suku campuran dengan orang-orang Midian. Dan seterusnya tentang Yehu dan Yonadab ini kita lihat bahwa Yehu menjadi raja di Israel, dan
dia menjadi penguasa, dan Yonadab tetap mengembara. Keturunan dari Yonadab tetap mengembara sampai kemudian ketemu di masanya Yeremia. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau simpulkan seperti ini. Orang Rekab adalah generasi Yonadab yang taat kepada leluhur mereka dengan melakukan ucapan dari leluhur mereka dengan taat. Firman Tuhan menuliskan bahwa Allah menyuruh Nabi Yeremia untuk mendatangkan mereka ke bait Allah, ke ruangan tepat di samping para pembesar. Dan mereka disuruh untuk meminum anggur oleh Nabi Tuhan. Jadi kita tidak berbicara tentang minum anggur salah apa tidak di rumah Tuhan apa tidak. Tetapi ini firman Tuhan yang datang kepada Yeremia dan Yeremia melakukannya. Tetapi mereka mengatakan tidak, kami tidak minum anggur. Mereka menolak, alasannya juga adalah karena ucapan leluhur mereka. Mereka taat kepada ucapan leluhur mereka. Mereka melakukan tepat seperti leluhur mereka katakan. Orang Rekab ini mempunyai tingkat ketaatan yang sangat tinggi. Orang Israel yang hidup di tanah perjanjian dengan perlindungan Tuhan, dikontrol oleh firman Tuhan melalui nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan, dan mereka tidak taat. Jadi ada perbedaan. Kalau kita mengambil dari Yonadab dan Yehu, keturunan dari Yonadab tetap taat kepada apa yang diucapkan oleh Yonadab. Tetapi orang Israel yang dimana Yehu menjadi raja, mereka tetap tidak taat kepada Tuhan. Walaupun Tuhan sudah mengutus nabi-nabi, para nabi, Tuhan sudah memperingatkan mereka, bahkan Tuhan berbicara langsung kepada mereka. Bandingkan dengan orang Rekab, mereka memegang teguh ucapan dari leluhur mereka, bukan dari Tuhan. Ucapan dari leluhur mereka. Dan di pembacaan kita menemukan bahwa Tuhan membandingkan orang Rekab dengan orang-orang Israel sendiri. Orang-orang yang taat akan leluhur mereka dengan orang-orang Yehuda yang tidak taat kepada Tuhan, walaupun Tuhan sudah mengirimkan para nabi, walaupun Tuhan sudah berfirman sendiri kepada mereka, tetapi mereka tidak taat. Bangsa Yehuda tidak taat kepada Tuhan, walaupun pengalaman-pengalaman hidup mereka dengan Tuhan sangat luar biasa. Tuhan memuji ketaatan orang-orang Rekab dan mencela apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Di ayat yang ke-12 sampai 14, seterusnya kalau kita baca, memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Tuhan membandingkan orang-orang Rekab, keturunan dari Yonadab, dengan orang-orang Israel, umat pilihan Tuhan. Orang-orang Rekab mendapatkan ucapan dari leluhur mereka dan ditaati sampai generasi selanjutnya. Orang Israel, Tuhan berbicara melalui para nabi. Mereka tidak mempercayainya, mereka tidak taat kepada Tuhan. Jadi ada dua perbandingan yang dibandingkan oleh Tuhan di sini, ada dua hal yang dibandingkan oleh Tuhan. Kenapa orang-orang Israel tetap tidak taat kepada Tuhan? Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buah ketaatan itu, buah ketaatan yang diterima oleh orang-orang Rekab di ayat yang ke-17 dan 19, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka, karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan aku, dan aku berseru-seru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Buah dari ketidaktaatan orang-orang Israel ini, Tuhan kemudian mendatangkan, mengizinkan atau mengancamkan malapetaka yang akan mereka terima.
dan buah dari ketaatan adalah, maka beginilah firman Tuhan. Dibaca seterusnya, firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa. Jadi ketidaktaatan dari bangsa Israel diganjar dengan ancaman bahwa mereka akan mendapatkan malapetaka, diganjar dengan ancaman bahwa mereka akan mendapatkan celaka. Tetapi orang-orang Rekab yang setia, yang mendengarkan leluhur mereka, mereka dijadikan pelayan Tuhan dan tidak akan terputus dari satu generasi ke generasi selanjutnya sepanjang masa. Itu yang bisa kita lihat apa yang terjadi di keturunan mereka. Tetapi perlu kita lihat dulu apa yang membuat semuanya itu bisa ada. Kita mau tahu dulu siapakah Yonadab. Jadi tadi yang diikuti oleh orang-orang Rekab ini adalah omongan dari Yonadab, bapak leluhur mereka. Jadi kita mau tahu dulu siapakah sebenarnya Yonadab. Yonadab disebut sebagai leluhur orang-orang Rekab sehingga mereka bisa taat bahkan sampai ke generasi selanjutnya karena pengaruh dari orang tersebut. Ada hal yang menarik perhatian tentang pertemuan dari Yonadab dengan Yehu. Kita bisa lihat di 2 Raja-Raja. Setelah pergi dari sana, 2 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang ke-15, setelah pergi dari sana bertemulah ia dengan Yonadab bin Rekab yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata, apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku kepadamu terhadap engkau? Jawab Yonadab, ya, jika ya berilah tanganmu. Maka diberikannya tangannya, lalu Yehu mengajak dia naik ke sampingnya ke dalam kereta. Berkatalah Yehu, marilah bersama-sama aku supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan. Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. Setelah Yehu sampai di Samaria, ia membunuh semua orang-orang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkannya sesuai dengan firman Tuhan kepada Elia. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata pertama yang diucapkan adalah, apakah hatimu jujur seperti hatiku? Apa yang membuat ucapan dari Yonadab bin Rekab diikuti oleh generasi sesudahnya, diikuti oleh keturunannya, tercatat sampai 200 tahun, kurang lebih sekitar 200 tahun. Apa yang membuatnya? Ada satu kata ini, kejujuran hati. Ada hal, keyakinan soal kejujuran hati dan kesetiaan Yonadab. Bapak leluhur mereka lah yang membuat orang-orang Rekab ini tetap setia. Yonadab setia kepada Tuhan. Dia jujur dengan hatinya mengikut Tuhan. Walaupun dia dekat dengan penguasa, dia tidak ikut-ikutan memilih menjadi tidak setia. Ada banyak orang setia, pada waktu dipertemukan dengan kekuasaan, kesetiaannya hilang. Tetapi Yonadab tidak. Dia bertemu dengan Yehu yang kemudian menjadi raja. Yonadab tetaplah Yonadab yang setia, tidak terpengaruh dengan kekuasaan. Dan kita bisa membandingkannya dengan Yehu yang setelah dia menjadi raja, dia hidup dengan kesalahan-kesalahannya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi apa yang membuat keturunannya tetap mempercayai apa yang diucapkan oleh leluhur mereka adalah sebab Yonadab jujur. Kalau di dalam terjemahan yang lain, di ayat ini dituliskan tulus melayani Tuhan. Yonadab setia kepada Tuhan. Generasi Yonadab setia kepada Tuhan.
dengan motivasi yang baik, tidak untuk kekuasaan, tidak untuk kekayaan atau hal yang lain. Jadi ini yang membuat apa yang diucapkan oleh Yonadab diikuti oleh generasi-generasi selanjutnya. Apa yang dikatakan oleh Yonadab diikuti dengan sangat ketat, tidak kekurangan suatu apapun, tidak berusaha melenceng ke kiri dan ke kanan. Mereka setia dengan ucapan-ucapan itu. Mereka setia melakukan apa yang sudah dikatakan oleh Yonadab. Setelah ikut membersihkan orang Israel dari penyembahan berhala di zaman Yehu bersama-sama dengan Yehu, 200 tahun kemudian kita tahu bahwa dia masih tetap berpengaruh. Bahkan saya yakin orang-orang Rekab ini juga mempunyai hati yang tulus untuk melayani Tuhan, sehingga Tuhan memilih mereka dengan kemahatauannya, mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah terputus. Mereka akan tetap melayani Tuhan dari generasi ke generasi. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yonadab harusnya menjadi contoh dalam hidup kita. Baik itu berbicara tentang ketaatan, baik itu berbicara dengan kejujuran, ketulusan, dan bagaimana cara dia untuk menyampaikan semua itu kepada generasi selanjutnya, kepada anak cucunya. Kita tahu guru yang paling berhasil itu adalah pada saat kita menghidupi sebuah ajaran. Saya yakin Yonadab hidup dengan ajarannya di tengah-tengah keturunannya, di tengah-tengah generasinya melihat dia sebagai orang yang jujur, generasinya melihat dia sebagai orang yang taat, generasinya melihat dia sebagai seorang yang tulus, dan generasinya pun akan melakukan hal yang demikian. Tidak seperti Yehu yang kemudian hilang dengan segala kesalahannya. Bapak Ibu, ketaatan orang-orang Rekab kemudian dipakai menjadi pembanding bagi orang-orang Yehuda, bagi orang-orang Yehuda yang tidak taat. Di masa Nabi Yeremia, yang tentunya buat kita di malam hari ini, dengan segala kekurangan hidup mereka yang hidup di kemah, tidak mempunyai tanah warisan, mereka mengembara, yang tentu bukan hanya sulit dari segi kebutuhan hidup, tapi dari segala hal mereka tetap sulit. Mereka harus hidup berpindah-pindah dari satu gurun ke gurun yang lain, tetapi mereka tetap taat kepada leluhur mereka. Dan hadiahnya adalah mereka mendapatkan keistimewaan melayani Tuhan sepanjang generasi mereka, sepanjang masa mereka akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak salah memilih. Orang-orang yang setialah yang mendapatkan tempat itu, seperti Yonadab dan keturunannya. Orang-orang yang tulus hatilah yang mendapatkan tempat itu untuk melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Orang-orang yang jujurlah yang melayani Tuhan sepanjang hidupnya. Itu yang membuat mereka setia. Kejujuran hati, ketulusan, dan ketaatan. Ajaran dari seorang yang berhati jujur diterima oleh orang-orang yang berhati jujur. Jujur dengan hatinya, ia jujur tetap memilih Tuhan, memusnahkan Baal, dan tetap setia walaupun ada godaan yang lain datang kepada dia, tapi dia tetap memilih bersama Tuhan. Kejujuran hati menjadi kunci kesetiaan. Kejujuran hati mencakup segala hal yang berhubungan dengan relasi kehidupan. Relasi antara sesama, relasi dengan Tuhan, bahkan yang sudah diajarkan oleh Yonadab buat kita di malam hari ini. Relasi antara kita dengan keturunan kita. Apa yang mau kita tinggalkan dalam kehidupan mereka? Apa yang akan kita titipkan untuk mereka pertahankan? Yonadab berhasil mempertahankan setiap kejujuran yang dia punya, sehingga mereka setia. Apa yang akan kita tinggalkan kepada anak cucu kita kelak? Sebagai gambaran
untuk mereka hidup, untuk mereka pedomani, untuk menjadi pegangan bagi mereka dalam kehidupan mereka. Itulah pelajaran yang kita bisa dapatkan dari Yonadab, orang-orang Rekab, orang-orang yang berhati jujur, orang-orang yang berhati tulus, jujur dengan dirinya sendiri, jujur dengan lingkungannya, jujur dengan ajarannya, sehingga apa yang sudah dia dapatkan bisa dipertahankan bukan hanya di masanya hidup, tetapi juga generasi ke generasi selanjutnya. Puji Tuhan Bapak Ibu, malam hari ini kita belajar dan tetap setia kepada Tuhan. Dan yang paling utama, jujurlah untuk bisa mendapatkan kesetiaan itu. Jujur hati di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memberkati kita menjadi pelayan-pelayan yang selama-lamanya mendapat kesempatan melayani Tuhan. Amin firman Tuhan, dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan malam hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan untuk kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang mengajar-ajari kami untuk kami bisa mengerti firman Tuhan di malam hari ini ya Tuhan. Tuhan yang menolong kami untuk kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami bisa menjadi orang-orang yang jujur hati, jujur kepada Tuhan, jujur kepada diri sendiri, sehingga kami bisa mengajarkan ketaatan, kesetiaan kepada generasi kami selanjutnya. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.